Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena Allah itu adalah Allah kami, Allah itu Tuhan kami, Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa. Kami bersyukur Allah itu di dalam kami. Dan biarlah sekali lagi melalui pimpinan Allah, melalui pimpinan Roh Kudus, kehidupan kami akan menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan supaya kehidupan kami bertambah hari, bertambah lama kami mengikut Yesus. Tuhan, apa yang rencana Tuhan bagi kami, semakin kami kerjakan, semakin kami lakukan. Tuhan, pada saat ini kami bersyukur buat apa yang sudah kami alami, apa yang kami terima, apa yang kami bisa dapatkan sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Kami sadar semua itu karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Semua itu adalah berkat daripada Allah. Biarlah kami semakin menghormati Tuhan dalam kehidupan kami, semakin takut kepada Tuhan, semakin taat kepada Tuhan. Tuhan, kami serahkan juga perjalanan kehidupan kami ke depan. Tuhan, sertai kami, Tuhan pimpin kami supaya kami berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan, tetap memandang kepada Yesus Kristus. Oh Tuhan, kami juga bersyukur pada saat ini untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Ripka Lili Murianti, Bapak Petri Lima Syarian, Ibu Yayuk Wijayanti, Ibu Magdalena Silalahi, Saudara Ismail. Bapak, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan, dengan bertambahnya usia, kami tahu itu adalah karena anugerah Tuhan. Tuhan, genapkan rencana-Mu dalam kehidupan mereka. Tambahkan kesehatan kepada mereka, tambahkan sukacita, tambahkan penyertaan-Mu, berkat-Mu, tambahkan kemurahan hati Allah Tuhan, supaya mereka alami dalam perjalanan kehidupan mereka apa yang menjadi harapan mereka, cita-cita mereka. Tuhan, apa yang menjadi seru dan doa mereka, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati rumah tangga, keluarga, suami, istri, anak-anak mereka. Kami berdoa untuk usaha pekerjaan mereka juga Tuhan berkati. Kami juga bersyukur dan terima kasih untuk yang berulang tahun pernikahan, untuk orang tua kami Bapak Anton Kusuma dan Ibu Kartini Joko. Kami serahkan juga dia ke dalam tangan-Mu. Biarlah di masa tua mereka juga mengalami kemurahan Allah. Tuhan karuniakan kekuatan, kesehatan, sukacita di dalam keluarga. Doa kami supaya mereka juga tetap dekat dengan Tuhan, memandang kepada Yesus, iman mereka tetap kepada Yesus Kristus. Oh Tuhan, terima kasih untuk semua kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu. Kami berdoa pada saat ini juga Tuhan Yesus untuk penanganan virus corona Tuhan. Kami berdoa ini menjadi ancaman dunia pada saat ini. Tuhan, banyak orang yang sudah terkena virus ini Tuhan. Banyak orang menjadi korban Tuhan. Kami berdoa supaya ditemukan cara penanganannya Tuhan. Kami berdoa untuk kami sekalian Tuhan, secara khusus umat-Mu. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan melindungi kami juga. Supaya di antara kami tidak yang akan terkena daripada virus ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami. Jagakan anak-anak-Mu semuanya Tuhan. Jagakan keluarga kami Tuhan, suami, istri, anak-anak kami. Mereka yang ada di kota ini, mereka yang ada di luar kota, bahkan mereka yang ada di luar negeri. Kami satukan hati kami bagi keluarga kami. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Bahkan lindungi bangsa kami Tuhan dari virus ini Tuhan. Bahkan jika ada yang sudah terkena Tuhan, kami berdoa supaya bisa ditangani dengan baik, supaya mereka pun mengalami pemulihan. Kami berseru memanggil nama Yesus. Kami percaya Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah benteng kami, Engkaulah tabib kami, tabib yang agung, Engkau yang sanggup melakukan mujizat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bahkan kami semua yang sedang berdiri di hadirat-Mu pada saat ini, Engkau juga yang paling tahu tentang pergumulan mereka satu demi satu Tuhan. Engkau tahu keadaan rumah tangga, keadaan kehidupan mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, turunlah kuasa Allah melawat umat-Mu, turunlah kuasa-Mu, turunlah hadirat-Mu bagi mereka. Bahkan apa yang sedang didoakan, apa yang sedang diserukan oleh umat-Mu pada sore hari ini, Tuhan Engkau yang menjawabnya, Engkau yang menggenapkannya, Engkau yang perbuat mujizat bagi mereka, Engkau memberikan pertolongan kepada mereka. Kami mohon pertolongan-Mu, kuatkan dan teguhkan iman kami apapun situasinya, agar kami tetap selalu melihat bahwa Allah itu lebih besar daripada persoalan kami. Tuhan, Allah itu lebih besar daripada masalah kami. Tuhan, jikalau kami datang, kami percaya akan ada jalan keluar dan pertolongan Tuhan. Tuhan,
Tuhan, di saat persoalan itu belum selesai, kami percaya jikalau kami datang kepada Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan beri bagi kami untuk melewati masalah itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, makasih Roh Kudus. Sebentar kami akan baca firman, renungkan. Tuhan, kami berdoa, taruhkan kerinduan yang dalam hati kami untuk membaca, merenungkan firman Allah. Beri kekuatan bagi kami untuk tetap fokus kepada pemberitaan Tuhan, firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini seluruh doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita buka kitab kita dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Hari ini lumayan panjang pembacaan kita, ayat yang ke-8 sampai 37. Ya. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat 8 sampai 37. Kita akan baca secara bertanggapan. Saya bacakan ayat ke-8, Bapak Ibu jemaat, ayat yang ke-9 kita bergantian. Bagi yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Ayat 8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah Tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Dipelanainya keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila kukatakan kepadamu.
Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu? Jawab perempuan itu, selamat. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah kuminta seorang anak laki-laki daripadamu tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong? Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu, dan karena ia meniarap di atas anak itu maka menjadi panaslah badan anak itu. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Gemia Prata, Gemia Prata. Yesus hidup dalamku. Yes, silakan duduk, Tuhan memberkati. Bapak Ibu senang membaca teks khotbah panjang seperti ini. Kayaknya perlu juga ya satu pasal seperti itu kita baca ya. Saya lihat semangat bacanya kalau rame-rame seperti ini, gitu ya. Tapi waktu di rumah juga saya percaya juga semangat semua membacanya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, tema kita pada bulan yang lalu itu Yesus hidup dalamku. Yesus hidup dalamku. Yesus hidup dalamku itu berarti Yesus terus akan mengadakan pembaharuan di dalam diri kita. Tema mingguannya kita bahas Yesus mengubah pikiran dan perkataan. Yesus juga mengubah gaya hidup atau gaya hidup yang diubahkan. Pikiran dan perkataan yang diubahkan, itu semua berbicara tentang perubahan. Lalu di akhir bulan atau di akhir bulan minggu kemarin itu kita bahas satu tema. Diutus, ya, diubah untuk mengubahkan. Setelah kita diubah, kita juga diutus untuk mengubah. Sekali lagi, tema minggu lalu atau bulan yang lalu, Yesus hidup dalamku. Nah, kita akan terus lanjutkan tema kita ini sekarang, atau tema satu bulan ini, di dalam bulan Maret ini, Yesus hidup dalam keluargaku. Jadi pada bulan ini kita akan berbicara tentang keluarga. Kita akan berbicara tentang keluarga. Yesus hidup dalam keluargaku. Nah, itu kita akan terus bahas. Bapak Ibu dan Saudara, membahas Yesus hidup dalam keluargaku dari teks firman yang kita baca ini tadi, akan kita lihat dari keluarga seorang perempuan Sunem.
Sayang sekali namanya tidak ditulis di sini, ya. Dia sebutkan aja perempuan di salah satu kota atau desa, ya. Sunem, perempuan Sunem. Dalam keluarga perempuan Sunem ini, kehadiran Allah diwakili oleh kehadiran hamba Allah. Kehadiran Allah diwakili oleh abdi Allah atau nabi Allah yang bernama Elisa. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Yesus hidup dalamku itu berarti Allah Tritunggal itu, Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, Roh Kudus ada dalam keluarga kita. Jadi Yesus hidup dalamku, dalam keluargaku, itu berarti Roh Kudus hadir di dalam keluarga kita. Kalau kita menyebut salah satu dari oknum Tritunggal ini, itu berarti Allah Tritunggal termasuk di dalamnya, Bapak Ibu. Jadi kita nggak ada membeda-bedakan bahwa Allah lebih besar daripada Yesus Kristus. Ya, Allah Bapa lebih mulia dari Yesus Kristus. Ini belakangan ini banyak pengajaran-pengajaran Bapak Ibu dan Saudara yang membuat doktrin kita menjadi kacau. Ya, ada yang mengatakan bahwa Yesus Kristus mati 2 kali ketika dia mengosongkan diri. Nah, itu terlalu lemah pentafsirannya Bapak Ibu dan Saudara. Nah, kita nggak bahas tentang doktrin pada hari ini, tetapi kita akan bahas tema ini, Yesus hidup dalam keluargaku. Yang kita bicarakan di sini adalah keluarga perempuan Sunem. Ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau Yesus hidup di dalam keluarga kita, saya percaya akan ada sesuatu yang terjadi dalam keluarga kita. Akan terjadi perubahan, akan ada berkat, akan ada rezeki, akan ada mujizat dan lain-lain sebagainya. Hari ini atau sore hari ini kita fokus kepada keluarga perempuan Sunem ini tadi. Akan saya sharingkan ada 2 hal yang akan terjadi atau yang terjadi. Saya lihat ada 2 hal yang terjadi bagi keluarga perempuan Sunem ini. Nah, pertama saya melihat kalau di dalam satu keluarga Yesus hadir, Allah hadir, maka di dalam keluarga itu tertarik kepada hal-hal rohani. Akan tertarik kepada hal-hal rohani. Hal-hal rohani yang di sini bisa kita bicarakan, akan tertarik kepada ibadah, akan tertarik kepada pembacaan firman Tuhan, akan tertarik kepada doa, akan tertarik kepada doa puasa, akan tertarik dalam konteks gereja kita mengikuti kelas meeting. Di mana Allah hadir, di mana Yesus hadir, orang itu akan dibuatnya rindu terhadap hal-hal rohani. Bapak Ibu dan Saudara, kalau sehat kerohanian kita, maka kita selalu rindu beribadah. Kita pasti merasa kurang, pasti merasa tidak enak kalau hari Minggu kita tidak datang ke gereja. Tetapi kalau kita jauh daripada Tuhan, hidup kita duniawi, kita hanya mengejar dunia ini, maka seringkali Bapak Ibu dan Saudara sudah berkali-kali pun tidak beribadah, kita tidak merasa bersalah. Kita kalau ada Roh Kudus menguasai hati kita, pasti rindu membaca Alkitab. Pasti rindu berdoa. Tapi kalau Allah tidak menguasai kita, hidup kita begitu duniawi, hidup dikendalikan oleh daging, maka Bapak Ibu dan Saudara, kita malas dalam berdoa. Begitu mulai baca Alkitab langsung ngantuk Bapak Ibu dan Saudara. Sehingga ada orang bilang, kalau kamu nggak bisa tidur baca Alkitab. Wow, kalau nggak bisa tidur baca Alkitab, maksudnya apa? Pasti kamu ngantuk. Wow, ini mau diterapkannya tentang dirinya kepada orang lain. Kalau kamu susah tidur malam-malam, baca Alkitab. Saya belum jumpai ayatnya di Alkitab ini. Ini obat tidur, Bapak Ibu. Kalau mau beli obat tidur ke apotek aja lah. Ya, cek dulu pembacaan Alkitab kita. Boleh tertawa, boleh tersenyum. Oh, sampai di mana pembacaan Alkitab kita? Ayo, coba lihat dulu. Masih ada enggak di bawah pembacaan Alkitab? Saya udah di Yosua pasal yang ke-7 dan Matius udah selesai. Jadi ada kalanya saya lari ke satu kitab di PB Bapak Ibu, ya. Jadi
Boleh saling ngecek ya. Di tahun baru kemarin kan sudah dibagikan ini ya. Saya berharap masih disimpan dan boleh diconteng Bapak Ibu ya. Tertarik pada hal-hal rohani. Dari mana saya membangun ini Bapak Ibu dan Saudara? Dari mana saya membangun topik ini? Dari mana saya mengatakan perempuan Sunem ini tadi tertarik kepada hal-hal rohani? Saya lihat, saya bangun dari yang dilakukan oleh perempuan ini. Perempuan Sunem mengundang Elisa makan. Perempuan Sunem ini tadi mengundang Elisa makan ke rumahnya. Coba kita pikirkan. Alkitab tadi mengatakan Bapak Ibu dan Saudara, perempuan Sunem ini tadi adalah perempuan yang kaya. Dia mengundang hamba Allah ini tadi makan ke rumahnya. Apa hubungan mengundang makan dengan kerohanian? Kenapa saya membangun ini Bapak Ibu dan Saudara? Kenapa saya mau mengatakan bahwa perempuan ini tadi undang hamba Tuhan makan, saya katakan dia orang rohani. Apa kira-kira hubungan yang ngajak makan hamba Tuhan dengan kerohanian? Mungkin kita berkata begini, atau bisa juga kita melihat, perempuan ini kaya, dia mengundang hamba Tuhan makan, karena dia murah hati, haleluya. Memang saya jumpai seperti itu. Perempuan ini tadi kaya dan murah hati. Murah hati itu suka menolong, suka berbuat baik, suka memberi. Bahkan dia memberi melebihi daripada yang diminta, itulah murah hati. Yang kedua, mungkin juga kita berkata, perempuan ini suka melayani hamba Tuhan. Oke Bapak Ibu dan Saudara. Tapi jangan pernah lupa bahwa yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara, dia bukan hanya sekedar ingin makan bersama dengan hamba Tuhan, bukan hanya sekedar ingin melayani hamba Tuhan, bukan hanya ingin sekedar memberi kepada hamba Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara, bukan hanya sekedar dia murah hati, tetapi sekali lagi di dalam dirinya ada satu kerinduan, ada satu kehausan. Kehausan terhadap firman Allah, kehausan terhadap kebenaran, ingin mendengar kesaksian. Dia mengundang Elisa datang ke rumahnya supaya dia boleh mendengar Elisa berbicara tentang kebenaran Tuhan, tentang firman Tuhan, supaya Elisa bisa memberikan kesaksian terhadap pelayanannya, mujizat-mujizat yang terjadi dalam pelayanan Elisa, sehingga dia bisa dengar. Bahkan kalau kita lihat dalam firman Tuhan yang kita baca tadi Bapak Ibu dan Saudara, dia bukan hanya mengundang Elisa makan berulang-ulang kali, tetapi dia berkata kepada suaminya, ayat yang ke-9 tadi, aku sudah tahu bahwa orang yang sering datang ke rumah kita ini adalah hamba Allah, abdi Allah yang kudus. Diamat-amati oleh perempuan ini tadi, ini bukan nabi palsu, tetapi ini adalah hamba Allah yang benar, yang betul takut akan Tuhan. Baiklah kita mendirikan, baiklah kita membuat kamar di atas untuk tempat tinggalnya. Saya lihat Bapak Ibu dan Saudara, perempuan Sunem ini tadi, dia kaya, dia suka melayani, tapi hormat suami. Amin. Coba, dia sudah ada ide, dia sudah ada rencana untuk membuat kamar bagi hamba Tuhan ini tadi. Dia nggak langsung bertindak, hei para tukang, hei, tolong buat kamar begini, ukurannya, siapkan satu tempat tidur, siapkan meja, siapkan kursi, siapkan kandil. Kalau hamba Tuhan itu haus, ada minum di sana. Enggak, ada ide, ada keinginan. Tapi ngomong dulu sama suami. Pak, aku udah tahu, ayat ke-9. Pak, aku udah tahu, ini hamba yang sering datang ke rumah kita ini abdi Allah, hamba Allah yang kudus. Gimana kalau kita dirikan aja rumah, buat aja kamarnya di atas, supaya kalau dia Elisa itu tinggal di Gunung Karmel, perempuan ini tadi di Sunem, lebih kurang ada 40 km jaraknya. Dia ngomong dulu. Jadi kalau dia melayani ke Sunem ini, dia bisa tinggal di atas, ada tempatnya istirahat. Walau dia kaya tetap hormat suami. Ngomong dulu, bagaimana Bapak Ibu dan Saudara kalau tiba-tiba dipanggilnya tukang, ayo kerjain kalian nih. Lalu suaminya bilang, hah ada apa ini? Hah kamar, bikin kamar untuk siapa? Itu nah, lanang itu nah. Hah? Maka dia pastikannya dulu,
Ini yang datang ini hamba Allah, itu yang dibicarakannya kepada suaminya. Hamba Allah yang benar, hamba Allah yang sungguh-sungguh. Baru kita buatkan kamar untuk dia. Supaya jangan nanti suaminya ini salah. Salah pengertian, maka dijelaskan dulu identitas si tamu ini, nabi ini. Buatkan kamar. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu belajarlah dari sini. Adapun keinginan, ngomonglah dulu dengan siapa? Kepala keluarga. Amin. Walau Anda lebih kaya, lebih maju, lebih cerdas, lebih pintar, ngomonglah kepada suami dulu. Mohon restu. Amin. Mudah-mudahan ibu-ibu yang mengamenkan ini, bukan bapak-bapak. Enak ya. Ya, bapak-bapak sedang menunggu. Iyo Pak Pendeta. No, memang maju 2 langkah di depan kita katanya. Ini di luar sana, bukan di sini. Kalau yang di sini mah hormatlah sama suami. Bapak, Ibu dan Saudara, mengapa dia siapkan kamar? Perhatikan baik-baik. Ini menggambarkan betapa rindunya perempuan ini tadi, seisi keluarganya bisa lebih sering, bisa lebih lama berbicara tentang hal-hal rohani bersama dengan hamba Allah ini tadi. Kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, dia bisa datang kepada hamba Allah ini. Kalau ada sesuatu yang mau didoakan, bisa dia berbicara kepada hamba Allah ini tadi. Wow. Dan ini bukan hanya sekedar mempersiapkan fasilitas tempat persinggahan daripada Nabi, tapi lebih daripada itu, Bapak, Ibu dan Saudara. Saya bersyukur atas jemaat ya yang peduli untuk hamba-hamba Tuhan ya. Di bulan November kemarin saya sampaikan bahwa ketika Minggu Simeon Hana, sebenarnya yang kami undang itu Bapak Pendeta Bobby Tikwalu. Tetapi karena beliau kurang sehat, dia berbicara kepada saya tiba-tiba bisa nanti membatalkannya Pak Pendeta. Gimana kira-kira tentang kesehatan saya? Ini sudah terjadi beberapa kali ke Jakarta seperti itu. Atau bagaimana, atau Bapak cari pembicara yang lain. Wow, saya bergumul. Akhirnya saya bicarakan dengan pengurus. Lalu saya hubungi Pak Aris, dosen STT kan gitu ya. Lalu dia berkhotbah. Waktu dia berkhotbah itu dari Mazmur itu, dan dia katakan, ya saya baru mendengar tentang Israel. Begitulah pengantar di khotbah itu. Itu di situ saya tergerak, hati saya berbicara setelah khotbah itu, tergerak kepada jemaat membicarakannya. Supaya hamba Tuhan ini boleh diberangkatkan ke Yerusalem. Karena dia sudah 20 tahun mengajar, tapi dia belum berangkat. Ketika saya sampaikan di depan jemaat dalam ibadah pagi, maka banyak yang memberi respon. Saya dukung Pak Pendeta, saya dukung. Berapa nanti tetapkan dari saya, silakan. Jadi sekali lagi saya bersyukur untuk semua jemaat. Saya sampaikan 1, tapi yang diberangkatkan dari gereja ini adalah 5 orang. 5 orang. Jadi tadi pagi sudah saya sampaikan ini, ya, orang yang memberangkatkan itu udah bicara kepada saya, dan saya bersyukur, berterima kasih. Ada orang yang punya hati seperti itu untuk hamba Tuhan. Bisa saja Bapak Ibu tergerak juga sore hari ini. Iya ya, kok aku kemarin belum ambil bagian. Ya, aku kemarin belum ambil bagian. Masih ada 3 lagi hamba Tuhan GMY Prata yang belum berangkat, Bapak Ibu dan Saudara. Amin. Wih, langsung, ini belajar dari perempuan senam ini tadi. Ada Pak Pendeta Roy, Ibu Pendeta Rosi, ada Pak Pendeta Saud. Ya, kalau Bapak Ibu juga ikutkan saya, haleluya.
cerah sedikit wajah itu, jangan cemberut. Ini kulit, nah gitu ya, nah kayak gitu ya. Haleluya, kita akan lihat apa yang dialami nanti oleh keluarga ini ketika dia peduli kepada hamba Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara, perempuan ini tadi peduli kepada kebutuhan hamba Allah atau abdi Allah ini tadi kepada Elisa. Dia jamu, dia ajak makan, dia ajak tinggal di dalam rumahnya. Dia rindu hal-hal rohani. Kalau Yesus tinggal dalam keluarga kita, hidup dalam keluarga kita, pastikan seisi keluarga kita rindu hal-hal rohani. Rabu yang lalu kita sesungguhnya sudah masuk kepada Rabu Abu. Rabu Abu, waktu untuk mengingatkan kita memasuki ke Prapaskah. Tradisi gereja kita Metodis melalui Rabu Abu itu kita ada puasa Lent, puasa 40 hari, masuk Paskah. Bapak, Ibu dan Saudara, ada hari ini sudah dibagikan ya, mungkin Bapak Ibu sudah dapatkan, boleh dibaca. Tradisi kita gereja Metodis, kita berpuasa. Yang mau berpuasa selama 40 hari sampai Jumat Agung dan Paskah dipersilahkan. Tapi yang kita akan bersama-sama seminggu sekali, kita tidak lakukan pada hari Rabu, tapi kita sudah tetapkan di hari Jumat. Mari sambil berpuasa Bapak, Ibu dan Saudara tekun membaca Alkitab untuk menghayati kesengsaraan daripada Yesus menuju ke kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita sambil berpuasa, sambil kita menghayati kasih Allah yang begitu besar bagi kita orang berdosa. Sambil kita mengadakan puasa, bertekun pembacaan kitab suci. Pastikan Bapak Ibu, tahun ini selesai kita baca Alkitab ini sekali. Tuhan karuniakan umur kepada kita 40 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Ya, masa sekali pun tidak bisa kita selesaikan pembacaan Alkitab. Ya, kalau kumpul-kumpul WA yang kita tulis dalam 1 tahun ini nanti, jangan-jangan bisa berbanding pula dengan Alkitab ini, Bapak Ibu. Kan kita rajin nulis kayak gitu, lancar, atau membaca. Bagaimana dengan Alkitab ini Bapak Ibu? Berapa banyak kita terus bertekun membacanya. Saya berharap supaya kita rindu terhadap hal-hal rohani. Yesus hidup dalam keluarga kita, seisi keluarga kita merindukan hal-hal rohani. Hal yang kedua yang kita lihat, apa yang dialami oleh keluarga perempuan Sunem ini tadi. Ketika dia rindu hal rohani, ketika dia mengundang hamba Allah, ketika dia melayani hamba Allah ini tadi, ketika dia mempersiapkan makanannya, ketika dia menjamunya, ketika dia siapkan tempat tidur di rumahnya, siapkan kamar di rumahnya, sekali lagi Bapak, Ibu dan Saudara, dia tidak ketinggalan berkatnya. Tidak ketinggalan berkatnya. Saya menjumpai ada 3 hal yang dia alami. Pertama, ia mendapat akses ke raja dan kepala tentara. Elisa selalu perhatikan, menjamu orang itu Bapak Ibu, kalau dapat datang tamu itu, wow, itu tentunya bagi Bapak Ibu yang sudah kedapatan tamu, begitu ya, artinya datang tamu ke rumah kita nginep, itu butuh waktu untuk melayani dia, menjamu dia, mempersiapkan segala sesuatu. Itu yang dilakukan oleh perempuan ini. Rupanya semuanya itu diperhatikan oleh Elisa. Maka dia berkata kepada hambanya Gehazi, dia panggilnya Gehazi, Gehazi, coba tanyakan kepada perempuan itu, apa yang bisa kuperbuat untuk dia? Apakah dia perlu saya hubungkan dengan raja?
Apakah dia juga bisa perlu saya hubungkan dengan kepala tentara? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu dan Saudara. Saya melihat hamba Allah ini tadi ngerti bisnis, benar tak? Perempuan ini orang kaya. Orang kaya kalau dihubungkan dengan raja, kira-kira apa maksudnya? Dia bisa bertambah kaya. Kenapa? Bisa dapat proyek, bisa dapat kerjaan, tendernya bisa menang Bapak Ibu dan Saudara. Ada proyeknya bisa lebih besar. Apa yang dia inginkan? Bapak Ibu dan Saudara, perempuan ini tadi orang kaya, dihubungkan dengan kepala tentara. Ada nggak perlu dilindungi? Ada nggak perlu penjagaan? Ada nggak maling-maling yang mau merampas? Biar saya perintahkan tentara menjaganya. Tetapi sekali lagi, wanita itu enggak ambil. Dia punya kesempatan, tapi dia enggak ambil itu. Hal yang kedua kita lihat, ketika Elisa berbicara kepada Gehazi, kepada hambanya. Kalau begitu apa yang bisa kau perbuat untuk dia, Gehazi? Kalau menurut pengamatanmu, apa yang bisa kulakukan untuk dia? Gehazi berkata, dia enggak punya anak. Suaminya udah tua. Hah? Panggil perempuan itu. Dia berdoa. Dia memberikan nubuat. Pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Apa yang dinubuatkan, apa yang didoakan oleh Elisa itu digenapi. Wanita ini mendapatkan anak. Dia orang kaya, gak ada ahli waris Bapak Ibu dan Saudara. Elisa berdoa dan itu digenapi. Ada mujizat yang dia alami. Ada kemurahan Tuhan yang dia alami. Saya percaya ini yang dialami oleh keluarga di jemaat kita ini. Kenapa dia juga enggak hitung-hitungan dalam memberangkatkan hamba Tuhan itu. Bukan satu dia berangkatkan, bukan dua, bukan tiga, 5. Suami istri, Pak Aris dengan istrinya, siapa kemarin satu lagi dengan istrinya juga. Dan dengan Pak Ketua STT. Kenapa? Karena dia mengalami Bapak Ibu dan Saudara. Karena ketika dia memberkati, dia diberkati. Ketika dia memberi, dia tidak kehilangan. Kehadiran hamba Allah itu mewakili kehadiran Allah di tengah perempuan Sunan ini tadi. Melalui kehadiran Allah ada berkat di tengah keluarga. Diwakili oleh Elisa dalam konteks perempuan Sunem ini. Bapak Ibu dan Saudara, tidak hanya itu. Rupa-rupanya setelah besar anak ini tadi, dia sakit. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Si papanya ambil anak ini, diletakkan di pangkuan ibunya. Dia pangku sampai siang. Akhirnya meninggal anak ini. Meninggal anak ini. Begitu meninggal, apa yang dilakukan orang rohani Bapak Ibu? Luar biasa kalau saya lihat perempuan ini. Setelah meninggal, ayat 20, ayat 21 saya bacakan. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya dia, anaknya itu di atas tempat tidur abdi Allah itu. Dibawanya ke kamar abdi Allah itu yang sudah disiapkannya di rumahnya. Ditutupnyalah pintu dan pergi. Sehingga anak itu saja yang di kamar itu. Kalau andai kata, saya perhatikan ini ya. Coba kalau ibu-ibu udah dapat anak, meninggal dia. Apa yang dilakukan? Jerit, nangis. Tuhan, selama ini aku gak punya anak. Setelah punya anak, sekarang kau panggil Tuhan. Mengapa engkau kejam Tuhan? Tuhan pun kejam jadinya kan, gara-gara diambil anak kan, dipersalahkan Tuhan. Tapi perhatikan tindakan perempuan ini tadi. Dia bawa anak ini ke tempat tidur hamba Allah ini tadi, abdi Allah ini tadi, kepada nabi ini tadi, dibaringkannya. Lalu dia ngomong kepada suaminya, tolong suruh hamba persiapkan keledai betina.
Aku mau pergi menjumpai abdi Allah itu. Ini bukan hari sembahyang. Nanti, enggak, aku mau pergi, enggak usah khawatir. Dia pergi. Gehazi, perempuan itu datang. Tanyakan dulu kabarnya. Apakah suaminya, anak itu selamat atau bagaimana? Gehazi datang. Coba bayangin, tanya. Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? Apa jawabnya? Mati anak itu. Benar tak? Selamatkah anak itu? Apa jawabnya tadi? Selamat. Selamat enggak anak itu? Mati. Saya lihat, ini wanita ini luar biasa. Itu anak yang ditinggalkan di rumah itu mati. Tapi ketika ditanya oleh Gehazi, selamat. Dia nggak berkata, untuk itulah aku datang Gehazi, untuk itulah aku datang, ayo perjumpakan aku dengan hamba Allah itu, dengan Elisa. Enggak, selamat. Elisa udah tahu anak itu meninggal. Gehazi pergi ke anak itu, bawa tongkatku, taruh di atas anak itu. Pergi Gehazi. Tapi perempuan itu tidak mau pergi bersama dengan Gehazi. Dia minta abdi Allah itu, nabi Allah itu ikut ke rumahnya. Elisa membaringkan tubuhnya di atas anak ini. Dan anak ini hidup, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dia mengalami mujizat. Anak yang mati hidup kembali. Kalau Allah ada di tengah keluarga kita, saya percaya kita akan mengalami mujizat Tuhan di tahun ini, di dalam keluarga kita. Amin. Apapun situasinya, mungkin hari ini sepertinya gelap, sepertinya tidak ada jalan keluar, mungkin sepertinya kita banyak begitu masalah hari ini, saya percaya kehadiran Allah akan mengubah segalanya. Saya percaya kehadiran Allah dalam keluarga kita akan mendatangkan mujizat. Akan ada pertolongan Tuhan bagi kita, bagi keluarga kita. Akan ada pertolongan Tuhan bagi anak-anak kita. Akan ada pertolongan Tuhan bagi suami, istri, anak kita, keluarga kita, bagi usaha kita. Kalau ada Yesus di sana, kalau ada Tuhan di sana. Saya mencoba mensejajarkan keluarga perempuan Sunem ini dengan pernikahan di Kana di Galilea. Di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat ke-11. Kita lihat di sana Bapak, Ibu, dan Saudara. Keluarga perempuan Sunem ini juga mengalami masalah. Masalahnya adalah anaknya meninggal. Yang tadinya juga menjadi kesukaan tetap meninggal. Ada juga terjadi masalah dalam pernikahan di Kana di Galilea. Mereka kehabisan anggur, baru mengawali pernikahan, baru pesta. Mereka akan malu menjadi buah bibir bagi orang lain. Kenapa? Anggur mereka sudah habis. Ini masalah. Lalu kedua keluarga ini juga mengalami mujizat. Di perempuan Sunem, anak yang meninggal dihidupkan. Pernikahan di Kana di Galilea, air diubah menjadi anggur. Lalu yang ketiga, bagaimana terjadi mujizat? Bagaimana mujizat itu terjadi? Di perempuan Sunem ini tadi pergi kepada hamba Allah. Di ayat ke-8 tadi dia mengundang ke rumahnya. Elisa makan. Dan yang kita lihat lagi dalam pembacaan kita tadi, di ayat yang ke-30, perempuan itu datang kepada Elisa. Dia memohon kepada Elisa supaya Elisa datang, mendoakan anak itu. Di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang kedua, ketika ada pesta di Kana di Galilea, mereka juga mengundang Yesus. Dia undang Yesus bersama ibunya. Yesus ada di sana. Mereka sedang kehabisan anggur. Mereka mengalami pergumulan. Tetapi karena ada Yesus di sana, ada mujizat di dalam pernikahan itu. Ada mujizat di dalam keluarga itu. Saya percaya
Oleh karena Yesus ada dalam keluarga kita, ada mujizat, ada anugerah, akan ada pertolongan Tuhan, akan ada kekuatan yang Tuhan beri bagi kita untuk melewati semua tantangan, pergumulan dalam kehidupan. Undang Yesus, hadirkan Yesus dalam keluarga kita. Bapak, Ibu dan Saudara, saya angkat satu contoh bagaimana mujizat, bagaimana anugerah bekerja di dalam keluarga yang Yesus hadir di dalam keluarganya. Tentunya Bapak Ibu, kita tidak hanya sekedar ingin sukses di generasi kita atau di angkatan semasa kita hidup. Kita rindu juga keberhasilan, kesuksesan itu turun bagi anak kita, bagi cucu-cucu kita. Tentu kita sudah pernah membaca, mungkin juga mendengar, sudah sampaikan di gereja ini tentang keluarga daripada Jonathan Edward. Jonathan Edward ini adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, yang mengkobarkan kebangunan rohani di Amerika. Bapak, Ibu dan Saudara, dia menghormati Tuhan dalam hidupnya. Dia begitu cinta Tuhan. Setelah dia meninggal, diteliti keturunannya. Diadakan survei untuk keturunannya. Dengan reputasinya, maka didapati keturunan daripada Jonathan Edward ini tadi 300 orang menjadi pendeta, ada yang menjadi misionaris, ada yang menjadi guru Alkitab. 120 orang menjadi profesor, 14 orang menjadi rektor universitas. Hebat Bapak, Ibu dan Saudara. 60 orang pengarang buku yang baik dan terkenal. 60 orang lebih menjadi dokter. 110 orang menjadi pengacara. Beberapa orang menjadi pengusaha yang terkenal di USA. Luar biasa. Tuhan hadir di tengah keluarga mereka. Bukan hanya pelayanan Jonathan Edward saja semasa hidupnya diberkati, tetapi sampai generasinya, sampai keturunannya diberkati. 3 jadi anggota kongres, 1 orang menjadi wakil presiden. Tidak seorang pun berhutang kepada negara, artinya dia tidak merugikan negara. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara, itulah keluarga orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan dalam kehidupannya, yang rindu terhadap hal-hal rohani, yang rindu tetap mentaati firman, yang rindu berdoa, yang rindu melayani Tuhan. Tetapi ada orang seangkatan yang hidup bersama dengan Jonathan Edward, bernama Max Jacks. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia seorang ateis. Dia tetap menolak untuk percaya kepada Allah. Dari generasi orang ini juga diteliti dan reputasinya sebagai berikut. Rupanya enggak percaya pun kepada Tuhan, ada juga keturunan Bapak, Ibu dan Saudara. Bahkan kalau kita lihat lebih banyak lagi. Tadi 900-an, ini 1026 Bapak Ibu. Ya. Tapi kita lihat banyak-banyak juga untuk apa Bapak Ibu? 300 orang pernah dipenjara, rata-rata 13 tahun. 440 orang hidup pesta pora dan mabuk-mabukan. Banyak sih keturunan, tapi kacau galau. 100 orang pecandu alkohol, 310 orang hidup sangat miskin dan gelandangan. 55 orang jadi korban kenajisan, 130 orang menjadi pelaku tindak kriminal, 60 orang sebagai pencuri dan perampok, 190 orang sebagai pelacur, 7 orang sebagai pembunuh. Satu pun dari keluarganya tidak ada yang memberikan kontribusi yang baik kepada lingkungannya. Dan mereka semua membebani negara dengan hutang 1.200.000 US dollar. Menjadi beban Bapak, Ibu dan Saudara. Hari ini ada pilihan di kita. Apakah kita mau sungguh-sungguh menghadirkan Allah di tengah keluarga kita, atau kita hanya mau dipimpin oleh kedagingan kita, dipimpin oleh pikiran kita, dipimpin oleh
kehebatan kita sendiri. Saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang rohani. Maka sempatkan juga beribadah. Mungkin juga ada sibuk hari ini, tapi mau beribadah di hari Minggu. Itu berarti kita adalah orang-orang yang rohani. Hadirkan terus Allah dalam keluarga kita, melalui doa-doa kita, melalui ibadah keluarga kita, melalui ketaatan membaca firman Allah dan melakukannya. Hiduplah rohani Bapak Ibu dan Saudara. Hormatilah Tuhan dalam kehidupan kita. Lakukan, kerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Sekali lagi, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Saya percaya ada kemurahan Tuhan bagi kita. Akan ada mujizat yang kita alami dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Generasi kita, anak-anak kita akan dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Mazmur 37 mulai ayat yang ke-25. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar itu ditinggalkan, bahkan sampai anak cucu mereka minta-minta roti. Tetapi firman berkata, Daud menyaksikan mereka memberikan pinjaman, mereka menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang berkekurangan. Begitulah keturunan atau generasi orang-orang yang benar, orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang menghadirkan Allah dalam kehidupannya dan keluarganya. Oleh sebab itu Bapak, Ibu dan Saudara, mari terus hidup dalam kebenaran. Mari hidup terus dalam firman Allah. Mungkin ada saat-saatnya kita sulit, tetapi tetap setia, tetap berharap kepada Tuhan. Akan ada pemulihan dilakukan oleh Tuhan, akan ada pertolongan Tuhan bagi kita, akan ada mujizat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kehadiran Allah dalam keluarga. Kami boleh hayati melalui keluarga perempuan Sunem yang telah kami baca. Kami menjumpai bahwa orang-orang yang Allah hadir dalam hidupnya dan keluarganya, mereka merindukan hal-hal rohani. Tolonglah kami Tuhan supaya kami pun merindukan hal-hal rohani dalam hidup kami. Kami selalu rindu untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Kami rindu beribadah. Kami rindu bersekutu. Kami rindu dekat dengan Tuhan. Kami rindu melayani. Kami rindu melakukan apa yang menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Kami menjumpai dalam keluarga perempuan Sunem melalui kehadiran hamba Allah sebagai simbol kehadiran Allah dalam keluarganya. Dia mengalami mujizat, dia mengalami berkat Tuhan, dia memiliki akses untuk lebih maju, lebih kaya, lebih diberkati kepada raja, akses kepada raja, kepada para tentara. Yang tidak ada di dalam keluarga, pergumulan juga terhadap keturunan, itu juga Tuhan anugerahkan lewat doa daripada hamba Allah, abdi Allah Elisa. Dia juga mengalami mujizat, anaknya yang mati dihidupkan kembali. Bapa, kalau Engkau hadir di tengah keluarga kami percaya kami pun akan mengalami mujizat. Bahkan kami sudah melihat generasi daripada orang-orang yang takut akan Tuhan dari keluarga hamba-Mu Jonathan Edward. Generasinya Engkau pelihara, Engkau berkati, Engkau pakai menjadi berkat. Tuhan, kami rindu bukan hanya di zaman kami mengalami kesuksesan dan keberhasilan, tapi kami rindu supaya anak-anak kami, cucu kami, generasi kami berikutnya, mereka pun akan dijaga, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu ajar kami tetap hidup dalam kebenaran, supaya anak-anak kami tidak akan minta-minta roti, tetapi justru mereka memberkati banyak orang, karena mereka diberkati oleh Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah kami supaya terus menghadirkan Yesus dalam keluarga kami.
Terus kami mengundang Yesus hadir dalam keluarga kami melalui doa-doa kami. Oh Tuhan, terima kasih. Kami percaya firman ini Engkau akan materaikan dalam hati kami. Berkati seluruh jemaat hari ini Tuhan. Supaya firman ini sekali lagi mereka imani dalam hidup mereka. Mereka juga akan rindu hal-hal rohani. Bapa di surga, berkati seluruh jemaat. Buat keluarga mereka mengalami kesuksesan dan keberhasilan. Buat anak-anak mereka, cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Mengalami keberhasilan dalam usaha mereka. Buat mereka menjadi pewaris-pewaris iman. Sehingga satupun generasi kami tidak ada yang meninggalkan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba pun berdoa pada saat ini bagi jemaat yang memberikan juga persembahan. Biarlah anugerah-Mu juga bekerja. Persembahan persepuluhan, Tuhan berkati semuanya. Anugerah-Mu bekerja. Terima kasih, Engkau kami puji, Engkau kami muliakan, Engkau kami sembah. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.